Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami Nur Anissa dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Ini saya akan memberikan tutorial untuk uji Wilcoxon dengan menggunakan SPSS. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih apa sih uji Wilcoxon ini. Jadi uji Wilcoxon adalah bagian dari uji statistik dan parametrik yang dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Kemudian uji Wilcoxon ini digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample test pada data penelitian tidak berdistribusi normal. Kemudian contoh hipotesis yang saya gunakan yaitu ada pengaruh kegiatan diskusi terhadap peningkatan perilaku agresivitas siswa sekolah dasar. Kemudian untuk interpretasi output range-nya yaitu yang pertama, negative range untuk melihat penurunan dari pretest ke posttest, positive range untuk melihat peningkatan pretest ke posttest, dan terakhir is untuk melihat kesamaan nilai pretest dan posttest. Nah, kemudian untuk dasar pengambilan keputusannya nih, apakah hipotesisnya dapat diterima atau tidak, maka didasarkan pada dua dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Kemudian saya menggunakan data 10 pasangan nih. Setiap 10 pasangan ini terdapat skor pra-diskusi dan juga skor setelah diskusi. Kemudian langsung saja pada SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah copy paste seluruh datanya yang tadi, skor sebelum diskusi dan juga skor setelah diskusi. Kita ke variabel view terlebih dahulu. Kemudian kita name variabel X, kita kasih nama variabel X dan juga variabel Y. Kemudian untuk desimalnya ganti ke 0. Kita ganti ke 0, kemudian labelnya kita beri nama tadi pretest, nah, ini X, pretest atau sebelum diskusi, kemudian ini posttest atau setelah diskusi, nilai setelah diskusi. Nah, kita kembali lagi ke data view, kita klik analyze, kemudian kita ke non-parametric test, kemudian klik legacy dialogs, kemudian to related sample. Kita tunggu. Kemudian kita dapat pindahkan dua variabel ke kanan. Pindahkan kanan. Nah, setelah itu jangan lupa untuk checklist Wilcoxon. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, untuk melihat dasar pengambilan keputusan dan untuk interpretasi output range-nya yaitu yang pertama kita lihat dulu negative range-nya, yaitu untuk melihat penurunan dari pretest ke posttest. Yang kedua, positive range yaitu untuk melihat peningkatan pretest ke posttest. Dan terakhir, is untuk melihat kesamaan nilai pretest dan juga posttest-nya. Kita balik lagi ke SPSS-nya, kita lihat hasilnya yaitu, nah, terlihat bahwa terdapat dua tabel yaitu untuk range dan juga tes statistik. Untuk tabel yang range ini agar kita dapat mengetahui negative range, positive range, dan juga tesnya. Sedangkan tabel yang kedua yaitu tes statistik ini untuk dapat kita mengetahui hipotesisnya dapat diterima atau tidak.
Maka kita akan bahas dulu tabel yang pertama, yaitu tabel range. Ini negatif range, yaitu untuk mengetahui penurunan nilai dari pretest ke post-test, yaitu kita dapat lihat bahwa n-nya ini 1. Maksudnya terdapat satu pasangan yang mana terdapat nilai penurunan dari pretest ke post-testnya dengan min range-nya yaitu 2,00, sedangkan sum of range-nya 2,00 juga. Kemudian positive range yaitu terdapat 7 pasangan yang nilai pretestnya mengalami peningkatan pada post-testnya. Jadi pretest jadi nilai post-testnya ini naik dari nilai pretestnya, yaitu terdapat 7 pasangan. Sedangkan min range yaitu nilainya yaitu 4,86, sedangkan sum of range-nya juga 4,00. Kemudian pitch-nya yaitu nilai antara pretest ke post-testnya itu sama. Jadi terdapat 2 pasangan dan nilai pretest dan juga post-testnya ini sama. Kemudian terdapat total yaitu terdapat 10 pasangan. Nah, untuk yang kedua ini ada tes statistik. Kita balik lagi ke catatannya. Kita lihat bahwa untuk dapat mengetahui apakah hipotesisnya dapat diterima atau tidak, berdasarkan pada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Nah, kita kembali lagi pada SPSS-nya. Kita lihat bahwa untuk nilai Z-nya yaitu min 2,254, sedangkan nilai signifikansinya ini 0,2, dan berarti nilai signifikansinya kurang dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis ada pengaruh kegiatan diskusi pada peningkatan perilaku agresivitas siswa sekolah dasar. Maka hipotesis tersebut dapat diterima karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Mungkin sekian dari saya untuk tutorial uji Wilcoxon ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.